Tugas yang kedua adalah memberikan subscribe pada channel channel Berbagi TV. Laptop dengan kain mask. Sudah ada tanda di subscribe dan tanda jempol yang berwarna biru. Selanjutnya memberikan like pada setiap video pada materi 2. Nah, ini sudah ada tanda di subscribe, kemudian kita pilih tombol like. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ida Rahmawati dalam mata pelajaran biologi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kondisi, cuci tangan, pakai masker, dan tidak berdekatan atau jaga jarak aman. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi mitosis. Apa yang kalian ketahui tentang mitosis? Coba sambil kita lihat di lingkungan kita sekitarnya. Pernahkah kalian melihat pohon jambu yang dicangkok? Kemudian pernahkah kalian melihat pohon tebu? Nah, penanaman pohon tebu, kemudian pencangkapan pohon jambu itu semuanya dilakukan dengan proses pembelahan mitosis. Apa ciri-ciri dari proses pembelahan mitosis? Nanti akan kita bahas. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dari pengertian pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang jumlah kromosomnya sama dengan kromosom induk. Kemudian pembelahan mitosis terjadi pada dua hal, yaitu pada masa pertumbuhan dan pada reproduksi aseksual, seperti yang saya contohkan tadi pada tanaman tebu dan pada tanaman jambu. Kemudian apa itu ciri-ciri dari pembelahan mitosis? Ada 7 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu jumlah sel anak, jumlah sel berjumlah 2. Kemudian tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel. Yang ketiga adalah terjadinya satu kali pembelahan. Yang keempat, sifatnya sama dengan induk karena jumlah kromosomnya sama. Kemudian yang keempat adalah terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Yang kelima, jumlah kromosom sama dengan sel induk. Dan yang terakhir adalah ada 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, akan saya jelaskan dari keempat tahapan mitosis. Yang pertama adalah profase. Apa itu tahap atau ciri-ciri pada tahap profase? Yang pertama, kromatinnya memadat sehingga nanti akan membentuk kromosom. Kemudian kromosom akan menjadi kromatin. Kemudian sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol. Dan ciri yang ketiga adalah inti selnya mulai hilang. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu pembelahan metafase, dicirikan oleh kromatid yang berjajar pada bidang ekuator. Bidang ekuator sendiri adalah bidang pembelahan. Kemudian sentriol menjulurkan benang spidel untuk berikatan dengan kinetokor. Kemudian tahap pembelahan yang ketiga adalah anafase. Apa ciri-ciri dari anafase? Anafase dicirikan dengan adanya peristiwa karyokinesis atau pembelahan inti. Kemudian kromosom ditarik menuju ke arah kutub yang berlawanan. Tahap pembelahan selanjutnya adalah telofase. Apa ciri-ciri dari tahap telofase? Telofase dicirikan oleh 1. Inti sel sudah mulai terbentuk kembali, kemudian sentriol kembali lagi menjadi sentromere. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap istirahat atau disebut sebagai tahapan interfase. Dari tahapan interfase sendiri ada 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama adalah gap 1. Gap 1 yaitu pertambahan volume sel.
Kemudian yang kedua adalah sintesis atau replikasi DNA dan sintesis protein. Yang ketiga adalah GAP2 atau pembentukan organel dan sel anakan. Demikian video pembelajaran pada pagi hari ini, dan mari kita simpulkan dari pembelahan mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian ciri-cirinya mulai dari jumlah sel ada 2, tujuannya untuk memperbanyak sel, 1 kali pembelahan, sifatnya sama dengan induk, terjadi pada sel tubuh, jumlah kromosom sama dengan induk, dan ada 4 tahapan tadi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.